Welcome back to channel Progress Football. Akhirnya PSSI telah menunjuk John Hartman, mantan pelatih Kanada berkebangsaan Inggris, sebagai pelatih timnas Indonesia. Yaitu dengan ditunjuknya John Hartman, maka Giovanni Van Bronckhorst yang sebelumnya ada rumor dia akan ditunjuk, berarti gagal untuk melatih timnas Indonesia. Dan kalau tidak ada kendala, PSSI akan segera mengumumkan dan meresmikan pelatih baru timnas Indonesia dalam minggu ini. Yaitu kenapa alasannya Giovanni Van Bronckhorst tidak dipilih, karena pertama harganya terlalu mahal, dan yang kedua ini alasan yang sangat tidak masuk akal karena keras, gaya melatihnya keras. Dia infonya itu tidak bisa disusupi atau tidak bisa diatur-atur oleh dari belakang layar. Contohnya seperti PSSI mengatur gaya permainnya, pemain siapa yang akan dimasukkan, ini Giovanni Van Bronckhorst ini sulit untuk diatur. Mungkin dari segi harga juga lebih mahal. Nggak tahu ini John Hartman ini berapa harganya, dan semoga saja dia tidak gampang diatur atau diintervensi dari PSSI. Kalau sudah gampang diintervensi dari PSSI, itu menjadi mimpi buruk untuk timnas Indonesia dengan pemain yang memiliki kualitas yang rata-rata abroad sekarang. Kalau misalnya masih diintervensi oleh PSSI, ya sama aja. Harus pemain ini yang masuk ke starting 11, pemain ini yang bermain di sayap, pemain ini sebagai striker, pemain ini yang harus di back. Jadi percuma kapan majunya untuk timnas Indonesia. Dan durasi kontraknya dari John Hartman ini 1 tahun. Sedangkan Pak Erick Thohir sendiri itu dia sampai 2027. Cuman kurang tahu nih 2027 ya bulan apa. Kenapa John Hartman ini ditunjuknya hanya 1 tahun? Apakah ini hanya untuk fokus Piala AFF 2026 yang sudah menjadi agenda resmi FIFA? Apakah hanya untuk itu saja atau bagaimana, kan kita nggak tahu. Semoga saja dengan ditunjukkan John Hartman ini tidak ada intervensi dari PSSI. Yang mana John Hartman ini juga dia mengandalkan lebih banyak pemain yang abroad. Contohnya seperti dia membawa Kanada ke Piala Dunia 2022, dia mengandalkan pemain abroad, yaitu pemain abroad Kanada pada saat dia melatih timnas Kanada. Ada Jonathan David dari Juventus, dan yang terpenting ada Alphonso Davies bermain di Bayern Munchen. Ini yang sangat membantu, dan masih banyak pemain lain. Ada 11 starting 11 dari John Hartman di timnas Kanada pada saat dia melatih yang bermain abroad. Ini membantu. Sama aja ketika Sintayong melatih timnas Indonesia, dia juga membutuhkan pemain abroad, pemain kualitas, karena kita tahu sendiri pemain kita yang bermain di liga lokal atau di Liga 1 atau di BRI Super League, itu cara passingnya, cara ketenangannya, cara scanningnya, terus first touch-nya itu masih sangat kurang. Kalau John Hartman dikasih pemain dengan kualitas yang seperti itu, ya sudah, sama aja amburadul. Makanya adanya John Hartman masuk ini, semoga pemain-pemain yang masuk di starting line up, starting 11, itu harus pemain-pemain yang mempunyai pengalaman. Atau enggak 23 pemain benar-benar seperti zamannya Sintayong gitu loh. Dan jangan diintervensi juga dari pihak PSSI-nya, harus pemain ini yang masuk, harus pemain ini yang masuk. Contohnya saja dia waktu di timnas Kanada menggunakan formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1. Ini bisa juga ditentukan atau bisa digunakan untuk timnas Indonesia, yang mana 3 back di belakang untuk timnas Indonesia seperti biasa. Di tengah ada Jaejas, di kiri ada Justin Hubner, di center back kanan ada Rizky Ridho bisa, Kevin Dix bisa. Kalau misalkan Rizky Ridho dipasang di belakang, dipasang di center back, berarti Kevin Dix naik sebagai sayap kanan. Yang mana sayap kanan ini yang mempunyai fisik bagus, stamina bagus, yaitu bisa naik turun dengan cepat ketika bertahan, dia membantu pertahanan, ketika menyerang dia memberikan umpan yang akurat, dan itu pantas untuk Kevin Dix. Lalu 2 di tengah gelandang seperti biasa, Tom Haye atau Ivar Jenner bisa di sini, atau Nathan Chawaun bisa di situ juga mengisinya, karena dia selama di Willem 2 dia lebih banyak bermain sebagai gelandang tengah atau gelandang bertahan. Ini yang menariknya di sini. Jangan sampai Mark Klok dimainkan lagi di timnas Indonesia. Gua bukan menjelekan Mark Klok, tetapi faktanya seperti itu. Masa prime dia sudah lewat. Contohnya ketika Persib Bandung kemarin saat melawan Malut, itu beberapa kali first touch-nya dia gagal. Ketika dia menerima operan, dia terlalu banyak menggiring dan bolanya akhirnya jauh. Itu first touch-nya dia juga gagal.
beberapa kali mendapatkan umpan dari Tom Haye, mendapatkan umpan dari Julio Cesar. First shotnya sangat jelek sekali. Dan semoga saja di tengah bisa Nathan Chuaon, bisa Ivar Jenner, bisa di kirinya ada Calvin Verdong, bisa ada Dean James, bisa. Lalu dua di depan mau menempatkan siapa? Bisa Ragnar Orad-Mangun, Marcelino, semoga dia membaik ya, karena kekurangan jam terbang maka performa dia turun. Di sini bisa Ragnar Orad-Mangun, satu di depan bisa oleh Romeni, tempat yang sudah pasti untuk sang striker. Atau enggak, kalau bukan Marcelino, yang dua di depannya menggunakan formasi 3-4-2-1, bisa Egy Maulana Fikri, terus bisa juga Yakob Sayuri juga bisa mempunyai kecepatan, atau enggak Malik Rizaldi juga bisa di sini. Dan terutama kiper ditempati Emil Audero yang on fire dia bersama Cremonese. Martin Pas juga baru sembuh dari cedera. Terus gua rasa layak penjaga gawang nomor 1 ini dari Cremonese, yaitu Emil Audero. Dan ini layak kita tunggu untuk pelatih baru yang akan diumumkan dalam minggu-minggu ini. Dan semoga saja dengan ditunjukkan pelatih baru ini tidak melewatkan ajang FIFA Matchday seperti kemarin. Pada saat persiapan SEA Games, PSSI lebih mengutamakan persiapan SEA Games melawan Mali, terus melawan India. Tetapi hasilnya minor. Padahal sudah mengorbankan FIFA Matchday Senior 2 kali. FIFA Matchday itu seharusnya bisa menjadi momentum timnas Indonesia menambahkan poin dan menaikkan rank negara kita, yang mana sekarang berada di peringkat 127 atau 130 gitu. Gua rasa peringkat 130 ya, karena timnas kita sudah tidak 2 kali main dan itu disalip oleh Malaysia. Kalau gua nggak salah, mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar peringkat timnas Indonesia sekarang berapa. Dan hasilnya minor. Kalau kita lihat dari timnas U23 yang melaksanakan uji coba melawan Mali. Oke, pertama lawan Mali kurang bagus. Lalu pertandingan kedua saat melawan Mali itu sudah bagus. Tapi kenapa saat melawan Filipina itu seperti tidak pernah latihan. Koordinasi antar lini kurang, terus first touch-nya kurang, bagaimana cara bertahan yang baik, ketika bertahan siapa yang merebut bola itu tidak kelihatan pada saat melawan Filipina. Dan ditambah lagi, pemain tengah itu yang hidup hanya Ivar Jenner, Tony Firmansyah, Rehan Hanan, Raka di sektor kanan juga seperti itu. Apa maunya gitu loh. Dari first touch-nya, cara umpannya itu mau bagaimana. Dan itu tidak ada gertakan dari Indra Safri, tidak melakukan penekanan. Seorang pelatih itu harus ada sifat kerasnya. Kalau lempeng aja begitu ya, pemain tidak merasa tertekan, tidak harus memperbaiki permainan, dan akhirnya begitu-begitu saja. Dan apalagi di saat melawan Mali yang terlihat tenang, terlihat matang, itu hanya Ivar Jenner, pemain dari Liga 1 kita, dari Beri Super League mana? Seperti mentah lah gue bilang, bukan mau matang lagi, mentah. Bener-bener mentah, padahal setiap hari main bola, sama-sama main bola. Tony Firmansyah di Persebaya, Rehan Hanan juga diberikan kesempatan di klubnya juga seperti itu. Tapi masih mentah semua. Muhammad Ferrari yang tadinya bagus di bawah asuhan Sintayong, terus Ivar Jenner juga seperti itu. Rafael Struijk yang bagus di bawah asuhan Sintayong, ketika dilatih oleh Indra Safri melempem. Jadi sia-sia apa yang dilewatkan oleh timnas senior yang seharusnya bertanding di FIFA Matchday tetapi tidak bermain. Itu membuat rank peringkat negara kita turun. Dan semoga aja ini dari George Hartman ini semoga dia melakukan yang terbaik, memilih pemain yang terbaik, karena tahu kualitas. Pasti ketika pemanggilan timnas sudah dikasih tahu pemain-pemain siapa yang pantas untuk mengisi starting line up dan siapa yang dipanggil tes, itu sudah terlihat. Dan walaupun Tom Haye, ini gue kasih info, Tom Haye walaupun sudah bermain di BRI Super League, Super League, kita bisa lihat sendiri ketika Persib main, bagaimana cara dia mengatur tempo, bagaimana cara dia scanning. Itu memberikan keuntungan untuk Persib Bandung mendapatkan pemain termahal BRI Super League sekelas Tom Haye, yang mana mempunyai akurasi umpan yang bagus, visi bermainnya terutama dari Tom Haye ini. Walaupun dia sudah bermain di BRI Super League, dia tetap layak bermain di lini tengah, memimpin lini tengah timnas Indonesia.
Apalagi dia harus mendapatkan tandem yang pas antara Joao Pelupesi bisa, Ivar Jenner bisa. Walaupun Joao Pelupesi sudah berumur, tetapi pengalaman dia, ketenangan dia, fisik dia masih kuat untuk mengisi lini tengah di timnas Indonesia mendampingi Tom Haye, yang mana dia sebagai gelandang tengah, dia lebih sebagai penghubung dari gelandang tengah ke pemain bertahan. Dia sebagai penghubungnya, dia sebagai gelandang bertahan. Ini sangat menarik kalau memiliki tandem seperti itu. Dan apalagi jadi Tom Haye bisa leluasa memberikan umpan ke Calvin Verdong, ke Kevin Dix, atau enggak kalau Calvin Verdong lagi cedera, ada Dean James di situ. Kevin Dix lagi tidak bisa, lagi tidak fit, misalkan Kevin Dix ditaruh di center back sebelah kanan, di situ ada Sandy Walsh. Ada Sen Patinama di sebelah kiri. Ini sangat komplit sekali. Mulai dari lini belakang timnas Indonesia, kalau George Hartman bisa memanfaatkan itu. Dan apalagi dengan dekatnya Piala AFF yang di pertengahan tahun nanti, ini menjadi ajang pembuktian untuk George Hartman supaya tidak blunder lagi. Dengan pengalaman dia bermain di Piala Dunia tahun 2022 kemarin, dengan label pelatih Piala Dunia lah, sama seperti Sintayong. Ini semoga dari cara bertahan, menyerang, penguasaan bolanya, serangan balik cepatnya, itu bisa hadir di timnas Indonesia, bisa menerapkan apa yang di timnas Kanada diterapkan ke timnas Indonesia. Kalau kita lihat di sektor kirinya ada Alphonso Davies, yang mana dia kuat dalam menyerang dan kuat dalam bertahan. Sama di timnas Indonesia ada Calvin Verdong, Dean James yang kuat bertahan dan menyerang. Ditambah lagi ada Sen Patinama yang sedang on fire di Liga Thailand. Sama Sandy Walsh juga seperti itu. Ini yang menarik ini. Pasti permainannya, gua karena menonton di Piala Dunia 2022 apa yang dilakukan oleh Kanada pada saat bertanding melawan lawannya, dia skemanya tuh sudah jelas gitu loh. Jadi tengah pemain dua di depan gelandang itu, kadang attack midfielder, kadang dia berposisi sebagai sayap kanan dan sayap kiri. Ini sangat hidup. Dan kalau itu diterapkan dari cara pressingnya juga, ketika bertahan pemain dua ini mundur juga, yang attack midfielder dua ini, contohnya misalkan Ragnar Roratmangun atau Egy Maulana Fikri bisa mundur membantu bertahan, itu sangat solid sudah. Ini di atas kertas, cuman kita tidak tahu ketika diimplementasikan ke timnas Indonesia. Semoga saja dengan waktu yang dekat dan melakukan FIFA Matchday, dan nanti pasti di awal tahun ada FIFA Matchday yang akan dilakukan untuk timnas senior Indonesia. Semoga itu bisa menjadi pertanda baik kita melihat bagaimana skema dari John Hartman ini. Oke, itu saja. Gua Iqbal dari Progressive Football, dan ciao.